Oke, baik semuanya. Terima kasih ya yang sudah hadir pada pertemuan kita kali ini. Ini kita masuk ke pertemuan kita yang pertama ya, teman-teman semua ya. Boleh memperkenalkan, nama saya Jeffrey Januardi. Ya, di sini saya akan menjadi ataupun saya selaku guru ya yang akan mengajarkan teman-teman belajar itu materi di bahasa Jerman ini ya. Nah, seperti yang saya sampaikan di chat saya sebelumnya, bahwasanya pada pertemuan pertama ini kita akan ada nanti belajar mengenai huruf dan huruf terlebih dulu ya. Kalau pertemuan kedua nanti baru kita akan membahas angka juga. Jadi sebelum kita masuk ke pertemuan ataupun materi pertama, kita akan membahas mengenai huruf terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, baik. Nah, ini kita akan masuk ke pertemuan kita ataupun materi kita di pertemuan nol ya namanya ya. Karena kan kita akan membahas mengenai angka huruf terlebih dahulu. Oke, jadi alfabet ya ataupun abjad ya. Nah, di sini yang perlu dikenali, huruf dalam bahasa Jerman itu mirip dengan huruf bahasa Indonesia ya teman-teman semuanya. Jadi huruf yang ada itu dimulai dari huruf A, B, C ataupun C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, untuk huruf J itu, dia dibacanya adalah J ya teman-teman ya. Jadi cara baca untuk huruf J ini berbeda dengan huruf bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan kita bilang J, nah di bahasa Jerman itu dibacanya menjadi J ya. Nah, lalu ada K, L, M, N, O, P, Q. Nah, untuk huruf Q itu dibacanya tadi ya Q. Lalu ada R, S, T, U, Vau. Nah, untuk huruf V itu dibacanya menjadi Vau. Sedangkan huruf W itu dibaca V, X dibaca X, Y dibacanya Upsilon, sedangkan huruf Z itu dibacanya Z. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi huruf-hurufnya yang saya beri tambahan ataupun yang ada di atas itu berarti itu adalah huruf-huruf yang cara bacanya berbeda. Selebihnya ya sama seperti teman-teman mengucapkan huruf bahasa Indonesia pada umumnya. Jadi seperti itu ya semuanya untuk huruf-huruf dalam bahasa Jerman ini. Ya, jadi dari tadi ya mulai dari A, B, C ataupun C juga ya, D, E, F, G, H, I, J ya, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, Vau, W, X, Epsilon, Z. Gitu. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman. Silakan yang mau bertanya. Sebelum kita lanjut nanti ya ke bagian berikutnya. Di situ huruf tambahan yang baru ya. Aman ya, pas ya, tidak ada. Baik, kalau belum ada maka kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada huruf tambahan itu disebut dengan huruf umlaut teman ya. Nah, di mana huruf umlaut ini ya, dia memiliki titik dua ya pada bagian atasnya ya. Nah, jadi huruf umlaut ini dia memiliki titik dua tadi ya, di mana di sini ada A umlaut, O umlaut, dan U umlaut. Nah, jika dalam penulisan tidak bisa menuliskan huruf ini, maka boleh diganti menjadi AE, ya, lalu OE, dan UE. Nah, jadi gitu ya. Jadi boleh jadi AE, OE, dan UE. Nah, sedangkan huruf terakhir, di sini ada huruf namanya SZ, ya. Ataupun dia sebenarnya adalah singkatan dari huruf SS. Nah, tapi sebenarnya cara penulisannya itu, ya, untuk huruf SZ ini, ya, cara penulisannya itu seperti ini sebenarnya, teman-teman. Di seperti huruf B, tapi bedanya dia punya ekor. Nah, gitu ya. Nah, jadi huruf S Z ini adalah singkatan dari double F, gitu ya, ya. Nah, jadi untuk A umlaut itu cara bacanya adalah teman-teman seperti mengucapkan huruf E,
gitu ya, tapi baca huruf A, maka bunyinya menjadi e, ya, bunyinya menjadi e. Sedangkan O umlaut itu dengan meletakkan lidah di gigi bawah bagian belakang ya, di belakang gigi bawah gitu atau nggak bilang. Maka dia akan berbunyi ya, e. Lalu U umlaut itu juga sama seperti O tadi. Maka dia akan berbunyi ya, bunyinya akan menjadi gitu ya. Maka dia menjadi e, e, ya, e, e, gitu. Nah, sedangkan tadi SZ ya, itu tetap SZ ya, ataupun dia adalah singkatan dari double S. Oke, ayo sampai di sini ada pertanyaan. Kira-kira teman-teman semuanya silakan. Yang mau bertanya dipersilakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada maka kita lanjutkan dulu ya. Nah, di sini kita akan berlatih sekarang Aussprache ataupun cara baca. Nah, di Aussprache ini kita akan berlatih untuk cara membaca, di mana yang pertama ada huruf CH, itu dibacanya k, maka untuk CH yang di sini dibacanya menjadi Mikhail, ya, Mikhail. Sedangkan SCH itu dibacanya menjadi Syekh. Yang bagian kedua di situ Schumacher, ya, maka menjadi Mikhail Schumacher, ya, Mikhail Schumacher. Nah, lalu yang kedua di sini ada huruf W tadi ya, dibacakan menjadi V. Maka di sini menjadi Winter, ya, Winter. Tapi biasanya orang Jerman juga kalau akhiran ER seperti ini, dia akan merubahnya, ya, itu dengan cara membunyikannya seperti halnya orang British, gitu, dia bilang R, gitu kan. Maka dia menjadi Winter. Ya, lebih cocoknya ataupun lebih sering digunakannya itu kalimatnya ataupun kata winter ini menjadi Winter, gitu ya. Kemudian seterusnya ini untuk Vau tadi kan, saat dia ingin mengatakan kata burung gitu ya, burung tersebut maka dia dibaca menjadi Vogel, ya, dibacanya menjadi Vogel. Baru kemudian di sini jika huruf E bertemu U, ya, pula A umlaut bertemu U maka dibacanya OI ataupun OI, maka dibaca di sini menjadi Läufer, ya, dibacanya menjadi Läufer ataupun Läufer gitu ya. Nah, tapi ingat tadi kalau misalkan akhirannya ER, maka teman-teman boleh menjadikannya ataupun dibacanya menjadi Läufer, ya. Dibacanya boleh menjadi Läufer ataupun Läufer. Lalu seterusnya, jika huruf E bertemu dengan I, tadi baca menjadi AI, maka di sini bacaannya ataupun kalimatnya menjadi meine Katze, ya, tidak menjadi meine ya, tapi menjadi meine. Baru yang berikutnya, di sini jika huruf E bertemu dengan U, ya, huruf E bertemu dengan U maka dibaca OI ataupun OI, ya. Maka cara bacanya menjadi Europa, ya. Bacanya menjadi Europa ataupun Europa, ya. Berikutnya, nah di sini jika huruf CK, ya, CK ini dibacanya ke, gitu ya. Bacanya agak keras ya teman-teman, jadi bacanya ke, gitu kan. Maka untuk CK ini cara bacanya menjadi suruk, ya. Dibacanya menjadi suruk.
Nah, lalu berikutnya, jika huruf I bertemu dengan E ya, secara bersamaan posisinya yang berdekatan seperti itu, maka huruf I ini dibaca menjadi panjang gitu ya teman-teman ya. Cara bacanya menjadi bine ya. Jadi cara bacanya menjadi bine. Nah, ini juga sama jika huruf J ya. Jika huruf J itu maka dibaca menjadi Y. Tadi kan yot. Nah, ini bacaannya bagaimana? Berarti bacanya menjadi jaguar ya. Jadi bacanya menjadi jaguar. Terus yang seterusnya ya, di sini Porsche ya. Nah, ini untuk Porsche ini tidak baca Porsche ya, tapi dibacanya Porsche, gitu, teman-teman ya. Porsche. Kemudian baru yang terakhir, nah, saya tadi ingat ya, E bertemu U, dibaca OI ataupun OI. Maka yang pertama ini ada Deutsch, Deutsche, Deutschland. Nah, Deutsch ini adalah bahasanya, Deutsche ini adalah orangnya, sedangkan Deutschland ini adalah negara. Gitu, ya. Oke, mungkin boleh saya minta baca ya, semua ganti-gantian aja ya. Karena Anda bertiga doang yang hadir ya. Dari Mas Farid dulu ya. Boleh dari baca ya. Dari Deutsch, Deutsche, Deutschland. Yang pertama Deutsch, Mhm. yang kedua Deutsche. Se Oke, apa ce sih? Deutsche. Deutsche. Mhm. Ketiga Deutschland. Oke, sehr gut ya. Dan berikutnya sebelahnya di situ ada Mbak Bila, silahkan. Halo, yang nama oke, Halo, silahkan. kedengaran nggak Kak? Oke, kedengeran jelas. Yang pertama itu ada Deutsch, Oke. yang kedua itu ada Deutsche, Mhm. Deutsche ya. Ya, Deutsche. Yang ketiga itu ada Deutschland. Oke, sehr gut ya. Dan ya. Oke, terakhir Mbak Junika, silahkan. Kedengaran nggak Kak? Oke, kedengeran. Halo, Ya, silahkan. halo Kak. Kedengaran nggak? Ya, silahkan boleh, sudah kedengeran. Yang pertama itu Deutsch, yang kedua Oke. Deutsche, yang Mhm. ketiga sama. Oke, Deutsch, Deutsche, dan Deutschland. Oke, sehr gut. Yang ya semuanya ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk cara bacanya. Nanti saya juga kita akan coba baca ya, yaitu kosakata yang sudah saya berikan pada modulnya juga ya. Nah, sini kita akan lanjutkan ke pertemuan satu. Mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman semuanya, dari materi yang sudah dibahas barusan. Silahkan, Belum ada. belum ada ya. Oke, baik. Kalau yang belum ada, kita akan melanjutkan ya ke bagian berikutnya. Oke, nah, di bagian berikutnya di sini kita masuk ke pertemuan pertama ya. Itu pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai Vorstellung und Begrüßungen. Ya, Vorstellung itu adalah perkenalan, sedangkan Begrüßungen itu adalah salam, ataupun kalau bahasa Inggris itu sama seperti greetings. Ya, jadi ucapan salam ataupun ungkapan salam lah, ya gitu ya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan ya, yaitu di Wortschätze, ya beberapa kosakata yang berhubungan dengan materi kita pada malam hari ini. Ya, dan sini saya akan bacakan, nanti saya akan bagi ya, masing-masing dapat satu barisan ya. Ya, oke, saya bacakan dulu ya dari yang pertama. Di situ ada Name, Vorname, Nachname, Beruf, Hobbys, Interessant, Herkunft, Wohnort. Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Mulai dari Name, Vorname, Nachname, Beruf, Hobbys, Interessant, Herkunft, Wohnort. Oke,
Yang pertama saya minta di sini dari Mbak Junita terlebih dahulu deh ya. Boleh coba dibaca, Mbak Junita? Yang pertama nama, kedua purnama, ketiga nasnama, keempat baru, kelima hobis, keenam interesan, Hmm. ketujuh heruk, ke-8 woh no. Oke, good. Ya. Nah, lalu yang kedua ya, bagian kedua di situ ada Familie, Freunde, natürlich, bitte, danke, Entschuldigung, kein Problem, auf Wiedersehen. Saya ulang ya. Yang pertama ada Familie, Freunde, natürlich, bitte, danke, Entschuldigung, kein Problem, auf Wiedersehen. Nah, saya minta bagian ini silakan Mbak Bila ya. Coba dibaca. Oke, yang pertama itu ada familia, kedua ada Freunde ya, Ya, Freunde. Freunde, ketiga ada Naturally, keempat ada Bitte, kelima ada Danke, ke selanjutnya ada Entschuldigung, kein Problem, auf Wiedersehen. Auf Oke, Wiedersehen. oke, auf Wiedersehen. Lanjutkan ya. Nah, baru bagian terakhir di sini saya minta dari Mas Farid nanti ya. Itu ada Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Gute Nacht, Tschüss, bis bald, gerne, gern geschehen. Saya ulang ya. Mulai di situ dari Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Gute Nacht, Tschüss, bis bald, gerne, gern geschehen. Oke, silakan boleh Oke. dibaca. Oke. Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Guten Nacht, Tschüss, bis bald, gerne, gern geschehen. Ya, bukan. Ya, semuanya. Nah, untuk bagian terakhir ini ada ungkapan-ungkapan juga ya. Di mana ungkapan-ungkapan yang ada di sini ini uh, adalah ungkapan dasar ya, ungkapan dasar yang tentunya bisa yang biasa digunakan ya. Nah, di situ ada herzlich ya, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Lalu yang kedua di situ ada freut mich ya, freut mich. Lalu ada wie geht es dir atau wie geht es Ihnen. Nah, di situ pilih salah satu ya, mau pakai dir ataupun pakai Ihnen. Jadi bedanya dir dan Ihnen di situ, dir itu untuk bentuk informal yang artinya kamu, sedangkan Ihnen di situ artinya adalah Anda, ya, gitu ya. Lalu ada alles in Ordnung, alles in Ordnung ya. Lalu ada kann ich dir helfen ataupun kann ich Ihnen helfen. Lalu ada schön dich kennenzulernen atau schön Sie kennenzulernen. Nah, itu tergantung ya. Kalau pakainya sama seperti tadi, kalau dir itu untuk kamu, nah dich juga di situ untuk kamu. Kalau Ihnen tadi untuk Anda, Sie di sini untuk Anda. Ya, jadi perbedaan mereka berdua di situ ya adalah pada kasusnya. Itu nanti akan kita bahas pada pertemuan ke-6 ya, penggunaan dari Sie dan Ihnen dan lainnya gitu ya. Nah, lalu seterusnya di situ ada es war mir ein Vergnügen, ja, es war mir ein Vergnügen. Lalu ich freue mich darauf, dich wiederzusehen.
ataupun ich freue mich darauf, Sie wieder zu sehen. Gitu semuanya. Oke, teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan yang mau bertanya. Kalau yang Canon Zulernen itu artinya apa, Pak? Oke, Kennenzulianen itu artinya salam kenal. Jadi, schön, baik, gitu kan. Sie Kennenzulernen, ya baik, terima kasih atas perkenalannya. Ataupun salam kenal, gitu kalau di bahasa Indonesia. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Kalau es war mir ein Vergnügen Edward? artinya apa, Pak? Oke. Nah, kalau arti itu sebenarnya tadi seperti saya bilang ya, sudah ada di modul juga ya. Jadi biar lebih mempermudah, maksudnya itu tidak yang membahas ini tadi ya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi di situ ya saya artiin aja. Jadi herzlich willkommen itu artinya selamat datang. Freut mich itu salam kenal juga, tapi bentuk lebih singkat gitu ya. Jadi senang gitu ya. Wie geht es dir atau Ihnen itu artinya apa kabar ya, kamu atau Anda. Alles in Ordnung ya, semuanya baik-baik saja gitu ya. Is it okay ya, ataupun kan ich dir atau Ihnen helfen itu ada yang bisa saya bantu. Shundi atau Sie kennen Sulianan itu salam kenal. Es war mir ein Vergnügen. Nah itu sungguh ataupun benar-benar menyenangkan banget gitu ya, membahagiakan banget gitu ya. Ataupun di situ yang terakhir adalah ich freue mich darauf, dich oder Sie wieder zu sehen ya. Saya berharap bisa bertemu Anda ataupun kamu lagi. Gitu kira-kira. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, Islam, kira. Maaf Kak, mau tanya. Iya, boleh, silakan. Untuk Guten Tag itu mulainya dari jam berapa ya Kak? Terus sampai jam Oke, berapa juga? oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kalau Guten Tag itu sama seperti halnya bahasa Inggris juga ya. Jadi Guten Morgen itu kan dari jam 5 subuh atau jam 5 pagi sampai jam 12 siang. Nah, jadi jam 12 siang sampai dengan sore ataupun menjelang malam itu pakainya Guten Tag. Sedangkan malam itu ya dari mulai matahari terbenam itu Guten Abend. Baru yang terakhir kalau kita ingin pamit ataupun permisi mau pergi tidur maka menjadi Guten Nacht gitu. Saya kira. Oke, makasih Kak. Oke, sama. Oke, ada lagi yang lain? Aman ya? Oke, jadi kalau ada pertanyaan ditanyain aja ya teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kita ya. Dan jadi pada pertemuan pertama kita akan membahas yaitu personal pronomen ataupun kata ganti orang. Nah, kata ganti orang dalam bahasa Jerman itu hampir mirip sebenarnya dengan bahasa Inggris, cuma memang dia memiliki perbedaan yang lumayan ya. Nah, jadi personal pronomen ini ataupun kata ganti orang ini sebenarnya dia dibagi ya menjadi kasusnya. Nah, sekarang kasus itu ini salah satunya, ada nominatif. Ya, jadi ini adalah personal pronomen untuk nominatif saja. Ya, nominatif ini apa? Nominatif ini adalah subjek. Ya, teman-teman ya. Subjek. Berarti subjek itu apa? Yaitu pelaku dalam suatu tindakan. Ya, jadi dia adalah subjeknya di sini. Nah, yang pertama di situ ada ich, itu saya. Lalu ada du, kamu. Lalu ada RZS, dia, laki-laki, dia perempuan dan dia netral. Lalu ada via, kami atau kita. Ia, di situ kalian. Lalu ada Z, mereka, dan juga Z, Anda. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan. Kadang banyak juga yang bertanya itu kan seringnya. Jadi sebelum ditanyakan, dari sini saya coba jelaskan terlebih dahulu ya. Yaitu di situ penggunaan dari Z, ya, di mana Z-nya yang disebutkan di situ, ya ada Anda, ada mereka, dan ada dia perempuan. Nah, apa yang membedakan mereka semua? Ya, jadi yang membedakan mereka semua di sini yaitu untuk Z, dia perempuan, itu nanti bisa dilihat dari kata kerjanya, ya. Ataupun kalau Z Anda dan mereka ini yang membedakan apa? Yaitu dari hurufnya. Ya, kalau S-nya besar, maka itu Anda. Kalau S-nya kecil,
itu berarti antara mereka dan juga dia perempuan. Tapi kalau misalkan posisinya kata kerjanya berbeda nih, kalau pakai Z-nya itu is, berarti dia perempuan. Kalau Z-nya pakai zin, itu berarti artinya mereka. Gitu ya. Nah, itu membedakannya antara Z. Nah, lalu yang perlu diketahui, RZS di sini bukan hanya berlaku R itu untuk manusia saja ataupun Z untuk manusia saja. Semuanya berlaku untuk semua benda. Baik benda, hewan, tumbuhan, semuanya bisa pakai RZS. Ya, karena kenapa? Karena semua benda, hewan, manusia, tumbuhan, ya, dalam bahasa Jerman itu memiliki yang namanya gender. Nah, maka saat kita membahas gender, ya, maka semua benda bisa mendapatkan gender tersebut. Ya. Jadi misalkan kita mau bilang anjing, ya, ataupun kucing deh. Kucing itu bahasa Jermannya adalah die Katze. Maka kalau misalkan dia adalah seekor kucing, maka bahasa Jermannya akan menjadi sie ist eine Katze. Nah, jadi Z ini jangan dianggap nanti, oh itu cuma untuk manusia doang. Enggak ya. Jadi Z di situ boleh digunakan untuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada kewajiban harus untuk manusia saja ya. Itu yang perlu diingat. Oke. Nah, jadi di sini kita masuk dulu nih. Ada Sein dan Haben. Sein dan Haben ini apa? Sein ini kalau teman-teman masih ingat dengan pelajaran bahasa Inggris, ini sama seperti to be. Ya, kalau biasanya kan kita taunya artinya adalah doang ya. Nah, tapi Sein itu selain adalah, dia juga bisa artinya lain. Bisa digunakan untuk menyatakan kondisinya, situasinya, ataupun juga keberadaannya di mana gitu ya. Ataupun juga bisa digunakan untuk memberitahukan tentang profesinya. Nah, seperti saya misalkan, saya di sini adalah seorang guru. Boleh jadinya ich bin, ya, ich bin ein Lehrer. Nah, jadi Lehrer itu kan guru. Nah, ich bin berarti saya adalah. Jadi saya adalah seorang guru. Gitu. Maka jadi sini untuk Sein-nya, ya, disebutnya namanya Sein ya. Sein ini kalau di bahasa Inggris sama seperti to be saya bilang tadi kan. Nah, kalau di bahasa Jerman dia disebutnya Sein. Maka Sein-nya di sini adalah itu tadi ya, Sein-nya adalah bin ya untuk ich. Untuk du maka bis, RCS itu is, wir dan sie ya Anda atau mereka itu adalah sin. Lalu untuk kalian itu Sein ya. Jadi seperti itu untuk ini ya. Apa namanya? Penggunanya masing-masing. Nah, sedangkan yang kedua, di situ ada haben. Haben ini sama seperti to have kalau di bahasa Inggris. Maka to have itu apa artinya? Mempunyai ataupun memiliki. Ya, mempunyai ataupun memiliki. Sehingga kalau misalkan mau bilang saya mempunyai, berarti bahasa Jermannya ich habe. Ya. Kalau kamu mempunyai, maka menjadinya du hast. Dia mempunyai, RZS hat. Kami mempunyai dan mereka mempunyai ya. Sie haben ya, sie ataupun wir haben. Ataupun gitu. Kalau misalkan eh, apa namanya? Iya kalian akan menjadi iya habt. Gitu. Oke, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan kira-kira? Nanti kita akan lihat contohnya. Ini baru ininya doang ya, bentuknya aja. Nanti contohnya juga ada saya siapkan ya, contoh-contoh kalimatnya. Sudah ada yang bertanya? Oke, kalau belum ada, kita coba lihat dulu ya contoh-contohnya. Ya. Nah, contoh pertama di sini dia mengatakan ich bin Anna und bin eine Lehrerin. Saya adalah Anna dan saya adalah seorang guru. Nah, di sini
Dia menyebutkan bahwasanya ya ich bin Ana, berarti kan tadi kan yang saya katakan, karena dia menyebutkan tentang dirinya, saya adalah gitu kan, saya adalah Ana, ya ich bin Ana. Nah, saya adalah seorang guru, ich bin eine Lehrerin, saya adalah seorang guru, gitu ya. Nah, jadi teman-teman nggak perlu sebenarnya mengulang kata ich di situ, ya kata ich di situ tidak perlu diulang menjadi ich bin Anna und ich bin eine Lehrerin. Nah, kenapa tidak perlu diulang? Dikarenakan di sini posisinya adalah eh, apa namanya ich-nya itu sekali aja, tidak perlu berulang kali bilangnya. Ya, jadi bilang sekali aja ich, sudah cukup ya menentukan ataupun sudah cukup menggambarkan bahwasanya dia masih orang yang sama. Jadi nggak perlu ich bin Anna und ich, nah, nggak perlu dua kali. Jadi sekali aja ich bin Anna und bin eine Lehrerin. Jadi langsung saja. Jadi tidak perlu dua kali ich gitu. Nah, jadi gitu ya contoh. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin teman-teman? Belum kita lihat contoh yang lainnya. Oke, aman ya. Jadi kita coba lanjutkan ke contoh lainnya di sini yang kedua. Dan di sini dia menyebutkan er heißt, ya dia bernama Thomas. Und er ist kein Arzt, dan dia bukanlah dokter ya, ataupun dia bukanlah seorang dokter. Nah, di sini bentuknya kalimatnya adalah kalimat negatif, di mana menggunakan kata kein. Nah, ini nanti di pertemuan berikutnya juga akan kita bahas ya. Ini sebagai contohnya dulu. Jadi setelah R tadi kan temannya ingat saya bilang kan itu adalah is. Di sini dia tambahkan kein untuk menjelaskan bahwasanya kalimat tersebut negatif. Jadi er is kein Arzt ya. Jadi dia bernama Thomas dan dia adalah bukan dokter. Berarti dia bukanlah dokter. Ya. Lalu berikutnya yang terakhir ini kalimat tanya. Dia bilang nih, sie ist Katja. Dia adalah Katja. Nah, is sie eine Schülerin? Apakah dia adalah seorang siswi? Nah, di sini kita pakainya is yang menandakan ataupun yang artinya apakah gitu ya. Jadi ini adalah bentuk kalimat yang namanya ya nein fragen. Itu kata tanya yang membutuhkan jawaban yes or no gitu ya. Ya oder nein. Gitu. Jadi di situ is sie eine Schülerin? Apakah dia adalah seorang siswi? Itu secara kalimatnya. Gitu ya. Nah, ini untuk penggunaan yang sein tadi ya teman-teman ya. Oke, ayo. Silakan nih, mana nih pertanyaannya? Boleh ditanyakan dulu ya, sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya. Ayo, yang mau bertanya? Mas Farid mungkin ada pertanyaan? Aman, aman, Pak. Aman. Aman. Oke, siap. Lain nggak ada berarti ya? Aman juga ya? Oke, kalau masih aman, kita lanjut dulu ya. Ke bagian kedua, di sini penggunaan dari haben. Nah, di sini contoh yang kedua, yaitu penggunaan haben, yaitu ich habe einen Bleistift. Berarti saya mempunyai sebuah pensil. Jadi teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kamu yang punya sebuah pensil, maka teman-teman bisa ganti habe di situ menjadi has. Kamunya berarti jadinya du. Ya, berarti du has, gitu kan? Du hast einen Bleistift. Ya, kamu mempunyai sebuah eh, ini ya, pensil ya. Lalu contoh berikutnya, du hast kein Buch. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Dimana saat dia menyatakan bentuk kepemilikannya yang berbentuk ataupun yang menyatakan adalah tidak gitu ya, tidak mempunyai, maka menjadi du hast kein Buch. Kamu tidak mempunyai buku. Ya, kalau misalkan saya tidak punya buku, ya tinggal diganti aja. Berarti ich habe kein. Ya. Nah, baru yang terakhir sama nih, kata kerjanya saja yang dipindahkan ke depan, maka menjadi haben Sie di situ ya. Haben Sie einen Radiergummi? Apakah Anda mempunyai sebuah penghapus? Gitu. Jadi untuk menanyakan apakah Anda mempunyai sebuah penghapus, maka jadinya haben Sie einen Radiergummi. Oke, itu. Oke, silakan teman-teman semuanya. Sampai di sini ada pertanyaan. Sebelum kita lanjutkan ke bagian berikutnya ya.
Oke, Mbak Bila ataupun Mbak Unika mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Oke, zaman semua ya. Terima kasih ya semuanya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ini untuk materi kita sudah selesai, maka kita coba latihan sekarang ya. Nah, di sini latihan kita yang pertama, kita akan mencoba latihan mendengarkan. Ya. Nah, kalau latihan mendengarkan ini pada hakikatnya teman-teman tidak wajib harus tahu artinya dulu. Ya, cuma dengarkan saja, nanti tinggal teman-teman coba tebak kira-kira makna ataupun maksud dari kalimatnya, ataupun dari pernyataan tersebut kemana. Ya. Nah, di sini wir stehen einfache Begrüßungen und Vorstellungsdialog. Kita akan memahami ya, salam sederhana dan dialog perkenalan. Ya. Nah, oke. Bentar ya. Oke, ini kita akan mendengarkan audio. Nah, di situ saya artikan dulu ya. Nomor satu dia menanyakan di situ, Wie alt ist Maria? Berapa usia dari Maria? Sini dia bilang ada 18 Jahre alt, 20 Jahre alt, atau 22 Jahre alt. Nanti tinggal disesuaikan ya audio yang dia sebutkan. Kira-kira berapa usia dari si Maria tersebut. Lalu yang berikutnya di situ yang kedua, Wo wohnt Maria? Itu di mana Maria tinggal. Saya tinggal disesuaikan juga nih. Maria tinggalnya di mana? Ya, yang pertama di situ dia menyebutkan Marianya tinggal in Berlin, in Jakarta, atau in München. Lalu yang ketiga, welche Sprachen spricht Maria? Yaitu bahasa apa yang digunakan ataupun bahasa apa yang dipakai oleh si Maria ini. Ya, apakah dia menggunakan bahasa Indonesisch und ein bisschen Deutsch, lalu Indonesisch und Französisch, lalu yang terakhir di situ English und Deutsch ya. Lalu yang berikutnya, was ist Marias Beruf? Yaitu apa pekerjaan dari Maria? Apakah Lehrerin, Ärztin, atau Studentin? Nah, begitu juga yang terakhir di situ, ya. Was ist Marias Hobbies? Ya, apa hobi dari si Maria ini? Apakah Lesen, Kochen, ataupun Sen? Ya, teman-teman ya. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan, silakan sebelum kita putar audionya. Langsung putar. Oke, siap. Oke, kita putar audionya ya. Silakan didengarkan ya, semuanya. Audio 1. Ich heiße Maria. Ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Indonesien. Ich wohne in Jakarta. Ich bin Studentin. Ich spreche Indonesisch und ein bisschen Deutsch. Mein Hobby ist Tanzen. Oke, nah di sini teman-teman dua kesempatan ya, saya akan putar sebanyak 2 kali ya. Jadi nanti kalau misalkan masih ragu, nanti akan saya putar sekali lagi. Nanti jawabannya, cara menjawabnya teman-teman bisa langsung mengetik ya jawabannya di kolom chat ya. Dia apakah nomor 1 apa, nomor 2 apa, dan sampai nomor 5 ya. Silakan dicari dulu ya jawabannya kira-kira mana. Nanti akan saya putar sekali lagi ya untuk audio. Oke, akan didengarkan sekali lagi ya. Setelah ini boleh coba langsung dijawab ya teman-teman ya. Audio 1. Ich heiße Maria. Ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Indonesien. Ich wohne in Jakarta. Ich bin Studentin. Ich spreche Indonesisch und ein bisschen Deutsch.
Mein Hobby ist Tanzen. Oke, itu jawab kan yang lain. Tolong juga ya. Oke, good. Lanjutkan ya semuanya ya. Coba periksa ya. Tadi dia mengatakan yaitu Ich heiße Maria. Saya bernama Maria. Ich bin 20 Jahre alt. Ya, usianya 20 tahun ya. Ich komme aus Indonesien. Ich wohne in Jakarta. Saya berasal dari Indonesia dan saya tinggal di Jakarta. Ich bin Studentin. Saya adalah seorang mahasiswi. Ya, seorang mahasiswi. Ich spreche Indonesisch und ein bisschen Deutsch. Saya berbicara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman sedikit. Ya, tadi dia studentin dan terakhir apa hobinya yaitu main hobi is tanzen. Hobi saya adalah menari. Berarti jawabannya di sini teman-teman semuanya yaitu B B A C C ya. Oke, Mas Farid salah nomor 1 ya. Jadi ya. Oke, Mbak Junika juga ya. Oke, Mbak Bila benar semua ya. Nah, ini nggak apa-apa ya. Ini baru latihan pertama ya. Nanti boleh coba didengarkan kembali ya audionya di yang ada di modul ya. Di modul sudah ada ya. Untuk audionya bisa di barcode dan dicoba dengarkan kembali. Ya. Oke, kita lanjut dulu nomor kedua di sini ya. Nah, ini masih sama, yaitu ditanyakan di situ wie alt ist Ivan, dia menanyakan berapa usia Ivan. Lalu woher kommt Ivan, yaitu dari mana asalnya si Ivan ini. Lalu ada wo wohnt Ivan im Moment, di mana Ivan itu tinggal sekarang. Lalu was ist Ivans Muttersprache, itu apa bahasa ibu ataupun bahasa asli dari si Ivan ini. Lalu yang terakhir was sind Ivans Hobbys, yaitu apa hobi dari si Ivan ini. Ya. Oke, siap. Ada pertanyaan dulu mungkin, silakan. Sebelum kita putar kembali audionya. Aman ya? Baik, silakan coba didengarkan kembali ya teman-teman semuanya. Audio 2. Hallo alle Leute, ich heiße Ivan, bin 10 Jahre alt, ich komme aus Russland, aber im Moment wohne ich in Berlin, ich bin Schüler und meine Muttersprache ist Russisch, aber ich spreche auch Deutsch, meine Hobbys sind Schwimmen und Lesen. Oke, silakan ditandai dulu ya jawabannya sebelum kita putar kembali audionya untuk yang kedua kali. Oke, silakan ya dengarkan kembali audionya, kemudian baru dijawab ya soal-soal. Audio 2. Hallo alle Leute, ich heiße Ivan, bin 10 Jahre alt, ich komme aus Russland, aber im Moment wohne ich in Berlin, ich bin Schüler und meine Muttersprache ist Russisch, aber ich spreche auch Deutsch,
Meine Hobbys sind Schwimmen und Lesen. Oke, silakan boleh kembali dijawab ya. Oke, sudah semua ya. Baik, coba koreksi ya. Nah, sini dia bilang halo alle Leute ya, halo semuanya. Ich heiße Ivan. Saya bernama Ivan. Bin 10 Jahre alt. Saya berusia 10 ya. 10 itu artinya 10 ya, berarti usianya adalah 10 tahun ya teman-teman ya. Lalu dia mengatakan ich komme aus Russland. Saya berasal dari Ruslan. Berarti nomor 2 jawabannya Ruslan ya. Aber im Moment wohne ich in Berlin ya. Tapi saat ini saya tinggalnya di Berlin ya. Nomor 3 Berlin, in Berlin ya. Lalu bahasa ibunya apa ya? Ich bin Schüler, saya adalah seorang siswa, und meine Muttersprache ist Russisch. Dan bahasa ibu saya adalah bahasa Rusia ya. Aber ich spreche auch Deutsch. Tapi saya juga berbicara bahasa Jerman. Ya. Meine Hobbys sind Schwimmen und Lesen. Hobi saya adalah berenang dan membaca. Gitu. Nomor jawabannya sini B, C, A, B, A ya. Oke, Mas Ilham nomor 4 ini ya. Oke, Mbak Junika benar semua. Oke, Mbak Mila juga benar. Oke, nggak apa-apa ya. Sudah bagus ya. Untuk pertemuan pertama sudah hampir sempurna semuanya ya. Nggak salah tadi nomor 1, salah 1 doang kan. Oke, ya. Oke, dan question ya teman-teman semuanya. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai di sini? Sebelum kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Silakan yang mau bertanya. Oke, aman ya semuanya ya. Kalau tidak ada, maka kita coba lanjutkan kembali ya. Nah, sini kita akan lanjut latihan berbicara, yaitu sprechen ya. Ini akan kita berlatih memperkenalkan diri. Dan nanti saya akan berbicara ya dengan teman-teman sekalian. Dan nanti juga tentunya saya akan coba ya, karena di sini tidak semuanya, tidak semuanya. Jadi, karena cuma ada 3 orang, tapi nanti ada salah satunya yang sama saya berarti bacanya. Oke, saya bacakan terlebih dahulu ya. Guten Tag, wie geht es dir? Hallo, mir geht es gut. Danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Wie heißt du? Ich heiße Anna. Und du? Ich heiße Bart. Schön, dich kennenzulernen, Anna. Schön, dich auch kennenzulernen, Bart. Woher kommst du? Ich komme aus Indonesien. Und du? Ich komme aus Deutschland. Ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai. Coba praktek berdialog di sini. Oke, belum ada ya. Nah, di sini nanti teman-teman ganti ya. Jadi saat menyebutkan nama yang ada di sini, maka ganti dengan nama masing-masing ya. Di sini ada Anna ya, dan juga Bart. Nah, berarti nama Anna dan Bart ini ganti ke nama masing-masing saat menyebutkan ataupun saat dalam dialognya.
Berarti di sini saya minta yang menjadi person 1 itu adalah ini ya. Person 1-nya Mbak Junika, person 2-nya Mbak Bila ya. Silakan boleh coba dipraktekkan. Guten Tag, wie geht es dir? Hallo, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir, mir geht es auch gut. Wie heißt du? Ich heiße Bila. Und du? Ich heiße Junika, sonst die Kenajuran Bila. Schön, die auch kennenzulernen. Junika, woher kommst du? Ich komme aus Indonesien. Und du? Ich komme aus Deutschland. Oke, good. Questionnya Mbak Bila dan Mbak Uni. Next, Mas Farid. Saya akan menjadi person 1, Mas Farid berarti menjadi person 2 ya. Oke. Oke, guten Tag. Wie geht's dir? Hallo, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Wie heißt du? Ich heiße Farid. Und du? Ich heiße Jeffrey. Schön, dich kennenzulernen, Farid. Schön dich auch kennenzulernen, Jeffrey. Woher kommst du? Ich komme aus Indonesien. Und du? Ich komme aus Deutschland. Oke, good. Question ya semuanya ya. Nah, jadi gitu ya tadi ya. Jadi dia menyebutkan tadi guten Tag, selamat siang. Wie geht es dir? Dia menanyakan bagaimana kabarmu. Lalu dia jawab, halo, mir geht es gut, danke. Und dir? Halo, kabar saya baik. Ya. Dan kamu? Mir geht es auch gut, kabar saya juga baik. Wie heißt du? Siapa nama kamu? Ich heiße Anna. Nama saya Anna. Und du dan kamu? Ich heiße Bart. Nama saya Bart. Schön dich kennenzulernen, Anna. Salam kenal, Anna. Schön dich auch kennenzulernen, Bart. Salam kenal juga, Bart. Ya. Woher kommst du? Dari mana asalmu? Ich komme aus Indonesien. Saya berasal dari Indonesia. Und du? Dan kamu? Ich komme aus Deutschland. Saya berasal dari negara Jerman. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya, masuk ke bagian terakhir. Oke, ke bagian terakhir di sini kita akan maaf, kita akan membaca di sini yaitu Lesen und Verstehen einfachen Begrüßungstexten ya. Itu kita akan membaca dan memahami ya teks sapaan sederhana ya teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa angka ya, karena kita belum belajar angka, itu besok ya untuk angka ya di pertemuan kedua. Ini 25 itu bahasa Jermannya adalah 25. Lalu ada 30. 30 itu adalah 30. Lalu ada 10 itu sen. Oke. Nah, di sini saya akan putar audio. Jadi nanti dari audionya teman-teman dengarkan. Nanti bisa diulang ya kalau teman-teman rasanya Kar, boleh diulang nggak? Boleh, nanti saya ulang. Jadi baru setelah itu teman-teman saya minta untuk membaca ya. Nah, sekarang gantian ya. Yang pertama dari Mas Farid dulu ya. Dari teks yang pertama itu ya. Saya putar audionya ya. Silakan didengarkan terlebih dahulu. Hallo, ich heiße Hans, ich bin 25 Jahre alt und komme aus Deutschland. Ich wohne in Berlin und arbeite als Ingenieur. Ich spreche Deutsch und Englisch. Langsung ini, Pak. Ya, silakan.
Oke. Hallo, ich heiße Hans. Ich bin 25 Jahre alt und Mhm. komme aus Deutschland. Ich wohne in Berlin und arbeite als Ingenieur. Ich spreche Deutsch und Englisch. Oke, Deutsch, jangan Dutch ya. Oh ya, Deutsch. Oke, nah, kalau Dutch nanti bahasa Belanda jadinya. Oke, good. Dankeschön ya. Next, Mbak Bila, silakan ya untuk teks yang kedua ya. Hallo, mein Name ist Peter. Ich bin 30 Jahre alt und komme aus der Schweiz. Ich wohne in Zürich und bin Arzt. Ich spreche Deutsch, Französisch und Italienisch. Oke, silakan Mbak Bila, boleh coba dibaca. Hallo, mein Name ist Peter. Ich bin 30 Jahre alt und komme aus der Schweiz. Ich wohne in Zürich und bin Arzt. Ich spreche Deutsch, Franzo, Französisch und Italienisch. Oke, good. Dankeschön. Next, berikutnya Mbak Junika ya. Akan didengarkan audionya. Guten Tag, ich heiße Julia. Ich bin 10 Jahre alt und komme aus Deutschland. Ich wohne in München und bin Schülerin. Ich spreche Deutsch, Englisch und ein bisschen Spanisch. Guten Tag, ich heiße Julia. Ich bin 10 Jahre alt und komme aus Deutschland. Ich wohne in München und bin Schüler. Ich spreche Deutsch, Englisch und ein bisschen Spanish. Spanish. Yes, Spanish. Oke, good. Dankeschön ya. Oke, sampai di sini teman-teman semuanya ada pertanyaan? Kalau udah pakai Heise itu nggak perlu pakai nama ya. Enggak. Nah, jadi kalau nama itu kan sebenarnya kan my name. Kalau Ihaise itu kan kayak I am call. Jadi Haise ini dan nama itu sebenarnya sama. Tapi bedanya kalau main nama itu biasanya digunakan untuk situasi formal kalau kebanyakannya ya. Nah, sedangkan kalau Ihaise ini biasanya situasinya informal. Gitu. Jadi Ihaise itu saya dipanggil udah. Jadi nggak perlu lagi pakai nama gitu. Oke, danke. Oke, gitu. Oke, tidak ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada mungkin itu dulu ya teman-teman untuk materi malam hari ini. Nanti record materi saya akan kirimkan dan juga nanti ada tugas dan latihan juga ya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan lagi berarti nanti di hari Rabu ya. Untuk pertemuan keduanya di waktu ataupun di jam yang sama ya. Oke, dan ya semuanya. Class on Speak, Class on Listen. Kita tutup pertemuan kali ini. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Danke. Cheers. Oke.